Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kani Febi Sarasyangi Haryono dengan NIM 20606110037. Saya dari kelas studi fikih B, di mana pada pekan UTS kali ini saya akan memberikan atau kita akan membahas materi tentang fikih arsitektur. Bagaimana fikih dalam berarsitektur, apa saja batasan-batasan dalam fikih arsitektur, kemudian apa dalil yang memperkuat fikih arsitektur, dan apa saja yang tidak boleh dilakukan, dan apa saja yang dianjurkan dalam Islam tentang fikih berarsitektur. Karena kita semua tahu bahwa kita sebagai arsitek muda, arsitek Islam, kita perlu tahu apa saja yang menjadi mudarat atau apa saja yang menjadi manfaat bagi lingkungan sekitar kita dalam merancang sebuah bangunan. Kemudian apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini, batasan-batasan apa saja. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang dalil dari Al-Quran. Kemudian kita akan berlanjut ke hadis Nabawi. Kemudian kita juga perlu membahas tentang kaidah fikih dan usul fikih, dan kita juga perlu melihat pandangan atau fatwa para ulama tentang fikih berarsitektur. Sebelum kita mengulas lebih dalam atau lebih lanjut tentang materi kita pada hari ini, sebelumnya arsitektur Islam itu dalam kajian arsitektur Islam, pandangan para ulama kontemporer maupun klasik itu masih sangat minim dalam membahas arsitektur dalam sudut pandang fikih secara spesifik. Jadi masih sangat minim ilmu-ilmu tentang fikih berarsitektur. Karena kita semua tahu bahwa itu sangat penting, jadi sebagai arsitek muda tadi, seperti saya bilang, kita sangat perlu mengetahui bagaimana apa saja yang dianjurkan dalam Islam tentang merancang sebuah bangunan. Tidak hanya itu, tapi bagaimana fikih arsitektur ini dalam sudut pandang kita sebagai penghuni di dalam rumah. Nah, sebelum itu, dalam kajian arsitektur Islam ini, dalam pandangan para ulama itu kan masih sangat minim ya tentang sudut pandang fikih secara spesifik. Nah, kurangnya literatur ini itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, mayoritas intelektual muslim yang memasukkan ilmu arsitektur ke dalam ragam bagian ilmu duniawi. Dan faktor kedua, pendapat para ulama Islam tersendiri yang menyatakan bahwa mempelajari ilmu arsitektur itu termasuk kategori fardu kifayah. Jadi kelengkapan informasi atas ilmu fikih arsitektur ini menyebabkan kaum muslimin tidak bisa mengetahui hukum halal haram, makruh, mubah, dan sunnah yang berhubungan dengan bangunan, perancangan bangunan, atau biasa kita sebut dengan arsitektur. Nah, sebelum mempelajari apa saja hukum arsitektur ini, kita harus mengetahui sumber hukumnya. Kita harus tahu dalil-dalilnya apa saja yang memperkuat fikih arsitektur ini. Yang pertama kita akan membahas dari dalil Al-Quran dulu, di mana dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi khudhil afwa wa umridu wa arid anil jahilin, yang artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Di mana jika kita mengambil kesimpulan dari ayat ini, dalam merancang bangunan kita juga perlu mempertimbangkan apa yang menjadi mudarat dan apa yang menjadi manfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Kita harus sangat harus mengurangi apa yang menjadi hal yang sia-sia dalam merancang sebuah bangunan. Nah, dalam latar fikih bangunan, sebelum kita mengulas tentang makna dari al-urfu dalam latar belakang fikih bangunan, para ulama fikih itu menafsirkan lafaz al-urfu dalam ayat ini sebagai dalam ayat tadi, Al-A'raf ayat 199, al-urfu itu sebagai desain yang berlaku dan disukai oleh banyak khalayak dan tidak ada yang menentangnya. Jadi berdasarkan sudut pandang arsitektur bangunan,
Lafal al-urfu ini artinya kebiasaan, itu memiliki 3 makna. Di mana makna yang pertama itu bahwa setiap perkara yang bersifat umum dan berdampak terhadap lingkungan bangunan. Seperti kita bisa ambil contoh, itu kebiasaan yang dipilih, kebiasaan yang dilakukan dan dioperasionalkan oleh sebuah penduduk suatu daerah dalam mendirikan bangunan. Nah, pemaknaan yang pertama ini itu adalah dasar hukum yang dipakai oleh sebagian pakar fikih dalam memecahkan permasalahan yang tidak bernaas. Sebuah makna yang terlahir dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ma rahu al-muslimun hasanan fahuwa indallahi hasan." Yang artinya sesuatu yang diyakini sebagai kebaikan oleh kaum muslimin, maka sejatinya ia adalah juga sebuah kebaikan di samping Allah. Jadi berdasarkan hadis itu juga, kaidah al-adah muhakamah itu suatu tradisi yang dijadikan pijakan hukum, bahkan diperkuat sebagai dasar hukum jika ia berlaku secara umum. Kemudian kita beranjak ke makna yang kedua, di mana penetapan syariat, pemaknaan kedua ini, perihal ar-urfu ini lebih banyak pengaruhnya terhadap model sebuah kota dalam Islam. Nah, makna tersebut adalah penetapan syariat terhadap norma-norma yang berlaku di antara tetangga dalam menentukan batas kepemilikan dan hak. Nah, contohnya ini seperti meletakkan tangan. Nah, meletakkan tangan ini adalah pertanda adanya kedekatan dan ketersambungan. Seperti ada contoh lagi ketika misal si fulan atau siapapun itu memberlakukan, kita ambil contoh dari cerita Raja Zohir Baibars, Raja dinasti Mamluk Mesir, yang memberlakukan kewajiban lapor dokumen kepemilikan tanah bagi setiap pemilik tanah. Nah, hubungannya ini, apa hubungannya? Jadi hubungannya ini, jika mereka tidak mampu menunjukkan dokumen yang dimaksud, maka secara otomatis status kepemilikan tanah mereka akan dicabut. Seperti itu. Nah, al-urfu ini menurut Ibnu Abidin, Syekh al-Islam Imam Nawawi, ini adalah beliau adalah tokoh agamawan yang paling lantang menolak kebijakan tersebut. Bahkan sang imam pun mendeklarasikan kepada sang raja bahwa kebijakannya itu ialah sangat tidak masuk akal dan zalim. Sebab menurut ulama Islam, tidak halal bagi seseorang menggugat kepemilikan sah seseorang terhadap suatu barang, apalagi mendesak untuk membuktikan kepemilikan tersebut. An-Nawawi radhiyallahu an terus-menerus tanpa henti memberitahu kesalahan sang sultan dan menasihatinya sampai pada akhirnya sang sultan menganulir kebijakannya. Jadi inilah hikayat An-Nawawi, atau An-Nawawi ini adalah pakar fikih. Jadi inilah hikayat An-Nawawi yang para ulama lintas mazhab itu telah sepakat atas kredibilitasnya dan mengakui kualitas tahqiq serta kemuliaannya. Nah, dalam konteks peristiwa ini, para ulama menerima hukum An-Nawawi tanpa ada satupun yang menentang dasar hukum yang berpedoman dari al-urfu tadi. Nah, makna pertama, makna kedua sudah kita ulas dengan baik. Kemudian kita akan beranjak ke makna ketiga, di mana makna ketiga ini berfokus pada pola atau struktur bangunan. Penafsiran ketiga perihal ar-urf yang paling berpengaruh pada lingkungan perkotaan yaitu ketika suatu masyarakat menggunakan metode yang serupa berkepanjangan dalam membangun suatu bangunan karena adanya suatu tradisi dalam membangun, atau bisa kita sebut sebagai pola khusus. Contohnya seperti penduduk Qahiroh yang menggunakan bebatuan yang dipadatkan untuk membangun konstruksi bangunan, sedangkan di sisi lain penduduk kota Rashid menggunakan batu bata dari tanah. Kemudian ada contoh lagi, seperti sebagian besar penduduk kota Rashid yang berprofesi sebagai pedagang, menjadikan lantai dasar rumah mereka itu sebagai pertokoan atau agen perdagangan.
Alhamdulillahirabbil alamin, dari dalil Al-Qur'an kita sudah selesai membahas dan mengulas dalil Al-Qur'an dan 3 makna tentang al-urfu tadi. Kemudian kali ini kita akan beralih ke poin kedua atau batasan kedua, yaitu hadis nabawi. Bagaimana dalil fikih berarsitektur itu dalam hadis nabawi. Azab menerangkan bahwa hadis nabawi yang dijadikan pedoman oleh para ahli fikih dalam konteks hukum seputar bangunan adalah seperti dalil yang tertera di depan ini ya. Diriwayatkan dari Ubadah bin Somit bahwasannya Rasulullah SAW telah memutuskan tidak boleh ada kemanfaatan pribadi. Tidak boleh ada kemanfaatan pribadi namun yang membahayakan orang lain, sebagaimana larangan membahayakan orang lain, walaupun tanpa unsur kemanfaatan bagi pelaku. Kemudian diriwayatkan lagi dari Anas bahwa Anas bin Abi Malik ya, bahwa Nabi SAW atau Rasulullah SAW bersabda, kalian semua lebih mengetahui urusan dunia kalian. Dalilnya seperti yang tertera di atas ini. Kemudian menurut Zuhaili pada tahun 2012, hadis riwayat Anas tersebut secara eksplisit memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat luas untuk mengembangkan perkotaan dan kehidupan duniawi mereka dan menginspirasi umat untuk memperhatikan, mempelajari, dan menguasai berbagai ragam ilmu non-syariat. Untuk hadis nabawi cukup segitu, kita sudah mendapatkan batasan-batasan dari hadis ya. Kemudian kita akan beralih ke poin ketiga, di mana bagaimana fikih arsitektur menurut sudut pandang kaidah fikih dan usul fikih. Menurut Murabit pada tahun 2018, dalam konteks fikih arsitektur itu ada dua kaidah fikih yang paling berperan yang dijadikan landasan hukum oleh para ahli fikih, yaitu yang pertama al-'adah muhakamah dan la mudhararah wa la dirarah, beserta kaidah cabang dari keduanya sebagaimana pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya ini. Yang pertama kaidah la dhararah wa la dirarah. Dianalisis landasan normatif dan diinterpretasikan secara terminologis. Interpretasinya la dirarah ini dilakukan secara bahasa Al-Qur'an di Sunnah Nabawiyah dan ilmu fikih. Kaidah la dararah wa la dirarah ini secara redaksional berasal dari hadis Rasulullah SAW yang secara aplikatif dijadikan dalil oleh para ulama fikih untuk menjawab berbagai permasalahan kontemporer yang tidak memiliki landasan tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian selanjutnya kaidah umum yang diturunkan menjadi kaidah cabang. Berikut disajikan kaidah cabang sekaligus contoh penerapannya. Kaidah darul mafasid muqaddamah itu upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan. Jadi kita harus lebih condong kepada menolak kerusakan daripada kita harus mengambil kemaslahatan dalam merancang sebuah bangunan. Nah, di antara contoh penerapan kaidah dalam konteks fikih arsitektur ini, yang pertama, tidak diperbolehkan bagi penghuni lantai bawah atau penghuni lantai atas menggunakan hak milik pribadinya, namun memberi efek kerusakan yang nyata pada tetangganya, walaupun dalam penggunaan hak tersebut terdapat kemanfaatan pribadi bagi penggunanya. Kemudian contoh yang kedua,
Tidak diperbolehkan bagi seseorang membuka jendela kamar atau rumahnya, namun berefek terlihatnya aurat rumah tangganya atau bahkan aurat tetangganya. Itu salah satu jembatan yang menjembatani kita atau cara kita untuk menolak kerusakan. Kemudian yang ketiga, tidak diperbolehkan mendirikan tempat perasan buah, dapur umum, dan tempat penyembelihan binatang yang bau dan asapnya itu merugikan tetangga sekitar. Jadi dalam fikih arsitektur ini benar-benar mendetail tentang bagaimana apa yang menyusahkan orang lain dan apa yang menjadi mudarat bagi orang lain dan apa yang menjadi manfaat bagi orang lain itu sangat dibahas secara mendetail dalam fikih arsitektur. Kemudian yang keempat, tidak boleh seorang muadzin atau orang yang mengumandangkan azan itu di atas menara yang menjadikan berbagai hak privat tetangga masjid terlihat olehnya. Sebab hukum azan adalah sunnah, sedangkan melihat aurat orang lain adalah haram. Nah, kaidah al-dararu yudfa biqadril imkan, atau yang artinya bahaya ditolak semampunya. Berdasarkan kaidah ini, maka setiap bahaya harus dihilangkan. Dihilangkan 100% jika mampu. Jika tidak demikian, maka harus dihilangkan semampunya. Nah, kaidah ini juga memberikan pemahaman untuk kita bagaimana perihal kewajiban menghilangkan potensi terjadinya suatu bahaya sebelum bahaya tersebut terwujud sebagai realita. Sebab menjaga kesehatan itu lebih baik daripada berobat. Kita semua tahu bahwa kalimat itu sudah sangat tidak asing tentang sebab menjaga kesehatan, menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Jadi berdasarkan pemahaman cabang kaidah ini, maka ada dua contoh penerapannya dalam konteks fikih arsitektur, yaitu ketika sebuah bahaya masih dalam kadar potensi dan ketika sebuah bahaya telah muncul dalam realita atau muncul dalam kehidupan. Kemudian kita lanjut, di antara contoh ketika sebuah bahaya masih dalam kadar potensi, yang pertama itu, contohnya seperti membangun ulangan gapura, membangun ulang gapura yang retak-retak rusak. Contoh yang selanjutnya itu bisa dengan mengukur dengan pasti, teliti, dan cermat ketinggian sebuah bangunan, itu kan masih dalam kadar potensi ya. Dan contoh yang ketiga itu merapikan sistem perancangan pintu, jendela, lubang angin, dan lain sebagainya. Jadi masih dalam taraf atau dalam lingkup perbaikan. Gitu. Nah, sedangkan di antara contoh ketika sebuah bahaya sudah muncul dalam realitas, sudah ada dalam kehidupan itu, yang harus dilakukan adalah harus dihilangkan dengan sekuat tenaga. Contohnya seperti memaksa orang yang membuka arah jendela ke rumah orang lain untuk menutupnya secara permanen jika sampai batas bisa melihat aurat perempuan di rumah tetangga. Akan itu sangat merugikan orang lain ya, sangat merugikan tetangga kita. Di mana dalam hukum rukun tetangga saja itu sudah tidak diperbolehkan, apalagi dalam hukum fikih berarsitektur. Kemudian contoh yang kedua, memaksa anggota perserikatan untuk ikut serta dalam memperbaiki dinding perserikatan yang rusak dan tidak bisa dibagi serta menahan hak pihak yang tidak mau ikut andil dalam perbaikan. Mungkin bisa dipikirkan secara logis bahwa tanpa di pandangan umum saja itu sudah menjadi hal yang sangat tidak layak seperti itu ya, sangat tidak layak untuk dipikirkan. Untuk contoh yang ketiga, disyariatkannya syuf'ah untuk menghindari bahaya kenegatifan dalam bertetangga.
Contoh yang keempat, kewajiban mengembalikan barang yang digosok. Gosok itu artinya memakai barang orang lain tanpa izin. Ketika barang tersebut masih dalam kondisi utuh dan selamat dari cacat. Jadi kewajiban mengembalikan barang yang digosok ketika barang tersebut masih dalam kondisi utuh dan selamat dari cacat. Atau masih dalam kondisi seperti sebelumnya. Nah, jika barangnya sudah rusak atau cacat, bagaimana? Maka dari itu, jadi kita wajib mengganti dengan barang yang sama atau harga barang ketika rusak. Selanjutnya kita ke kaidah al-dhararu la yuzallu bidharara au dhararu la yuzallu bimithlih. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya. Jadi bahaya tidak boleh ditutupi dengan bahaya, seperti kebohongan. Kebohongan tidak boleh ditutupi dengan kebohongan. Bahaya pun tidak boleh dihilangkan dengan bahaya, atau bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan kadar bahaya yang sama dengannya. Nah, di antara contoh penerapan kaidah dalam konteks fikih arsitektur ini, yang pertama, tidak boleh bagi seseorang merancang lubang mata angin di dinding rumahnya dengan tujuan untuk melihat aurat keluarga tetangga atau melihat aurat orang lain, tetangga-tetangga kita. Sebagaimana tidak diperbolehkan bagi tetangganya membalas perbuatan tersebut dengan merancang lubang mata angin yang bisa digunakan untuk melihat aurat keluarga pihak pertama. Pihak pertama saja tidak boleh, apalagi membalasnya ya, bukan begitu. Jadi untuk yang kedua, tidak boleh bagi seseorang menggali sumur di dekat dinding tetangganya, sebab pasti akan berefek negatif. Kita tahu bahwa sumur itu pasti memiliki sifat lembab ya, jadi itu akan sangat merusak untuk struktur rumah tetangga, dan itu akan memunculkan mudarat bagi tetangga kita. Sebagaimana tidak diperbolehkan bagi tetangga untuk membalas hal yang sama atau perbuatan pihak pertama dengan menggali sumur di dekat dindingnya. Tidak boleh bagi seseorang merubuhkan dinding pembatas rumahnya dengan rumah tetangganya dengan alasan ingin memperluas bangunan rumahnya sampai mendapat izin dari tetangga tersebut. Jadi apabila kita sudah mendapat izin, kita sudah mendapat kesepakatan, kita sudah mendapatkan akad dengan tetangga tentang permasalahan batasan dinding itu, maka boleh-boleh saja seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada kaidah ikhtarul ahwan asyaraini au akhfud dararan. Kaidah dalam artian kejelekan yang paling rendah dari dua kejelekan dipilih, atau bahaya yang paling ringan dari dua bahaya yang dipilih. Di antara contoh penerapan di dalam contoh penerapan kaidah dalam konteks fikih arsitektur adalah yang pertama, jika seseorang memanfaatkan hak miliknya, niscaya dia akan mendatangkan bahaya pada tetangganya. Seperti itu. Namun jika dia tidak memanfaatkan hak miliknya, maka dia sendiri yang akan tertimpa bahaya. Yang kedua, jika ada seseorang yang ingin memagari tanah yang dimilikinya, namun ada pohon milik, misal ada pohon yang milik tetangganya yang menghalangi pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, jika seseorang menggali sumur namun membuat kering sumur tetangganya. Kemudian kaidah selanjutnya. Kaidah ini memiliki arti bahaya yang bersifat khusus ditanggulangi untuk menolak bahaya yang bersifat umum. Memberikan mudarat kepada individu, kepada individu lain saja itu sangat mendekati dosa ya. Tapi wallahu alam. Apalagi memberikan mudarat kepada masyarakat luas gitu, atau kepada masyarakat umum. Yang contohnya itu yang pertama, wajib membongkar tembok yang condong ke jalan umum. Kemudian yang kedua, larangan membuka bengkel atau dapur klasik di tengah kios atau penjual kain. Kemudian contoh yang ketiga ada pelebaran jalan ketika telah dirasa sempit oleh para pengguna jalan.
Lalu menjauhkan letak pembangunan tempat penyembelihan hewan dari tempat hunian, serta membangunnya di tepi kota. Kemudian yang kelima ada memaksa pemilik bangunan tua dan rapuh agar membongkar sebab khawatir merobohi para pengguna jalan. Kemudian ada kaidah yang selanjutnya, isti'malun nas hujjatun yajibul amal biha. Yang artinya suatu perbuatan yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat itu adalah argumentasi yang wajib diamalkan. Jadi jika telah berlaku sebagai kebiasaan bahwa seorang teman yang bertamu ke rumah temannya, ini dalam contoh ya, dalam rumah temannya untuk masuk tanpa izin, masuk tanpa izin, makan tanpa izin, mandi tanpa izin, maka orang tersebut boleh melakukan ketiganya tanpa izin. Contoh selanjutnya, jika di suatu daerah berlaku kebiasaan boleh mengambil buah yang jatuh ke tanah di kebun, taman, atau perumahan tanpa izin pemiliknya terlebih dahulu, maka boleh mengambil buah tersebut tanpa izin terlebih dahulu. Kita beranjak ke kaidah selanjutnya. Al-ma'ruf urfan kal-mashrut syarfa, yang memiliki arti kebiasaan yang telah diketahui secara luas layaknya syarat yang telah diikatkan. Contohnya yang pertama, jika Ahmad atau jika Fulan meminta bantuan Rashid untuk membangun rumah sampai jadi, namun tidak ada akad yang menyebutkan penggajian dan nominal gaji, maka jika Rashid biasanya bekerja dengan diupah dan upahnya semisal 100.000 per hari, maka Ahmad wajib mengupah Rashid 100.000 per hari. Contoh yang kedua, jika Ahmad menempati rumah milik Rashid tanpa izin Rashid, sedangkan rumah itu adalah rumah yang biasanya disewakan Rashid untuk kontrakan atau kos-kosan, maka Ahmad wajib membayar Rashid sejumlah hari dan kebiasaan harga sewa rumah Rashid per hari. Hukum ini juga berlaku bagi orang yang masuk tempat wisata atau tidur di hotel tanpa izin terlebih dahulu. Kemudian ke kaidah selanjutnya, ini ada at-ta'yin bil 'urfi ka-ta'yin bin nas. Sesuatu yang telah diketahui dalam adat kebiasaan, maka hukumnya seperti sesuatu yang telah ditentukan dalam akad. Seperti contoh, jika Ahmad menyewakan rumahnya kepada Rashid tanpa menjelaskan kriteria orang yang boleh menempatinya atau tanpa menjelaskan jenis pekerjaan yang boleh dilakukan Rashid di rumah tersebut, maka Rashid boleh memanfaatkan rumah tersebut seluas-luasnya, karena memang pada akad kan masih belum ada akad yang mengatakan hal tersebut kan ya. Tapi hanya saja dia tidak boleh menjadikan rumah tersebut sebagai bengkel atau tempat penyembelihan hewan dan dapur umum tanpa izin terlebih dahulu kepada Ahmad atau sang pemilik rumah. Lalu jika Rashid menyewakan sebuah kios di daratan kios para penjual makanan atau pakaian, maka dia tidak boleh menjadikan kios tersebut sebagai bengkel, penempaan besi, dapur umum, tempat penyembelihan hewan, dan setiap pemanfaatan kios yang merugikan dan membahayakan kios sekitarnya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa kita sudah sampai ke poin keempat. Kita sudah sampai poin batas keempat, di mana tadi kita sudah membahas bagaimana dalil Al-Quran, dalil hadis Nabawi, dan kaidah fikih usul fikih tentang fikih berarsitektur, tentang fikih dalam merancang sebuah bangunan. Selanjutnya kita akan melihat dari sudut pandang atau fatwa para ulama tentang bagaimana fikih berarsitektur ini. Irfan Sami mengartikan al-imaratu atau arsitektur itu sebagai disiplin ilmu yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan kaidah kemanfaatan atau utility, kekuatan, keindahan, dan ekonomis, dan menggunakan bahan terbaik di zamannya sehingga melahirkan bangunan yang memenuhi kebutuhan hidup manusia
mulai yang bersifat material, emosional, spiritual, individual, sampai ke sosial. Nah, kita akan mengambil sudut pandang yang pertama dari Bahnasi pada tahun 2003. Tidak jauh berbeda, Bahnasi ini mengartikan al-imaratu atau arsitektur ini sebagai pendekatan arsitektur untuk melayani kebutuhan sosial kemasyarakatan yang tertentu seperti arsitektur tempat tinggal, rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, sebuah pendekatan ini yang menyaratkan pengetahuan khusus perihal hubungan sebuah dampak arsitektur dengan lingkungan, bahan bangunan, dan posisi sebuah bangunan dalam kesatuan bangunan di suatu kota atau daerah. Kita lanjut ke ulama kedua. Di sini kita akan mengambil sudut pandang dari Basya. Menurut beliau, pada 1999, pada tahun 99. Jadi menurut beliau, objek kajian fikih arsitektur ini adalah integrasi. Ini adalah integrasi kajian fikih dengan kajian arsitektur dan bangunan. Sebagaimana menurut beliau ini, Khalid Azab dengan sangat gamblang menjelaskan bahwa objek kajian fikih itu sebagai bagian kedua dari fikih arsitektur yang berdiri tegak berdasarkan eksperimen pembangunan kota dan arsitektur yang dikembangkan oleh kaum muslim dan berbagai permasalahan seputar kota dan bangunannya yang ditanyakan kepada ahli fikih. Nah, selanjutnya para ahli fikih ini tersebut para ahli fikih ini memberikan solusi permasalahan yang selanjutnya secara cepat menjadi prinsip-prinsip umum dalam pembangunan atau dalam merancang sebuah bangunan. Berbagai prinsip yang harus dihormati ini oleh para penguasa karena masyarakat luas juga menghormatinya, bahkan menganggapnya sebagai peraturan syariat. Jadi para ulama fikih ini telah mendokumentasikan berbagai kaidah fikih arsitektur itu sudah sejak dahulu kala. Jadi, misalnya ada Abdullah bin Abdul Hakam, di mana dia adalah seorang pakar fikih dari Mesir yang wafat pada tahun 214 Hijriah, 829 Masehi, yang mempunyai karya yang berjudul Fikih Bangunan. Jadi sudah dari zaman dulu, bahkan di tahun-tahun yang masih hijriyah itu sudah dibahas dengan secara detail bagaimana fikih arsitektur, fikih bangunan. Jadi kesimpulan dari materi yang kita bahas ini, jadi itu berdasarkan uraian pada pembahasan dapat disimpulkan bahwa fikih arsitektur itu ialah kumpulan. Fikih arsitektur itu ialah kumpulan berbagai prinsip fikih yang berakibat pada mobilitas sebuah kota sebagai efek persinggungan setiap anggota masyarakat. Tidak hanya itu, dan juga sebagai efek persinggungan kecenderungan bentuk arsitektur bangunan dan berbagai persoalan seputar bangunan yang diketengahkan oleh para ulama fikih sebagai fatwa hukum fikih berdasarkan ilmu fikih, objek kajian fikih. Nah, objek kajian fikih ini itu ialah integrasi kajian fikih dengan kajian arsitektur bangunan. Pokok kajian fikih arsitektur ini ialah hukum fikih sebagai charging legal law atau correlative law dalam konteks sebuah bangunan. Nah, tapi sementara itu, epistemologi dalam Islam fikih arsitektur ini merupakan bagian dari metodologi nalar bayani sekaligus berhani. Lalu strategi istinbat al-ahkam dalam fikih arsitektur ini adalah Al-Quran. Al-Quran, Sunnah Nabawi, kaidah fikih, dan lain-lain itu. Dan kajian ini itu diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi dasar penelitian fikih arsitektur yang masih langka. Kalau tidak boleh dianggap belum ada. Lebih lanjut, kajian ini terbatas pada landasan teoritis awal fikih arsitektur, sehingga masih menyisakan ruang penelitian luas bagi peneliti lain dalam bidang fikih arsitektur,
secara khusus dan arsitektur Islam secara umum. Jadi kesimpulan yang kita ambil kurang lebih seperti itu. Saya rasa cukup sekian materi yang saya sampaikan pada pekan UTS kali ini. Semoga mendapatkan manfaat dan barokah atas materi yang saya sampaikan ini, dan semoga kita semua bisa mendapat, atau semoga kita semua bisa mengambil hikmah, mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya dari bagaimana fikih dalam berarsitektur atau dalam merancang sebuah bangunan. Dari saya kurang lebihnya seperti ini. Jika dirasa ada salah-salah kata atau kata-kata yang dirasa kurang mengenakan dan menyakitkan hati, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.